Dan pemirsa, untuk membahas bagaimana kronologi kejadian hingga menewaskan satu orang warga, kami sudah terhubung dengan Kabid Humas Polda Kalimantan Tengah, Kombes Erlan Munaji. Selamat sore, Pak Erlan. Selamat sore, Mbak Tepani. Baik, Pak Erlan, dilaporkan ada 3 warga yang terkena tembakan, 1 kritis dan 1 tewas. Saya ingin mengonfirmasi, apakah tembakan ini dilepaskan oleh pihak kepolisian? Jadi begini, Mbak, dikonfirmasi bahwa korban itu ada 2 ya, Mas, untuk sementara. Jadi yang satu diduga meninggal dunia, yang satu sedang dilakukan pemeriksaan. Tentunya nanti kita akan melakukan investigasi berkaitan dengan kegiatan pengamanan di lapangan. Dan saat ini situasi masih kondusif, masih ada kegiatan-kegiatan untuk mediasi dengan pihak masyarakat, perusahaan, dan stakeholder terkait, baik itu dengan gubernur, dengan Bapak Kapolda, dan Rem, dan seluruh stakeholder dari lapisan masyarakat. Tentunya ini berharap situasi tetap kondusif, dan kami berharap juga kepada seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Serojan, khususnya Desa Bakal, untuk selalu menjaga situasi Kamtimas, dan jangan mudah terprovokasi oleh kelompok ataupun masyarakat tertentu, sehingga situasi bisa terjaga dengan aman. Yang paling utama, kita harus bisa menjaga iklim investasi di wilayah Kalimantan Tengah untuk percepatan ekonomi nasional dan percepatan ekonomi di wilayah Baik. di Kalimantan Tengah. Itu, Pak. Pak Erlan, 2 korban yang Anda sebutkan tadi, apakah terkena luka tembak? Sementara sedang dilakukan otopsi, Mbak. Nanti kita tunggu hasilnya, apakah betul itu meninggal karena luka tembak atau apa. Nanti kita tunggu hasil dari tim dokter yang akan menyampaikan berkaitan dengan hasil otopsi pada kesempatan hari. Baik. Itu, Mbak. Baik, tadi kita saksikan memang dalam pengantar bahwa Polda Kalimantan Tengah membantah menggunakan peluru tajam saat pengamanan. Tapi yang ingin saya tanyakan, apakah kemudian ada peluru yang benar dilepaskan pada saat pengamanan dilakukan? Nanti untuk berkaitan dengan penembakan yang dilakukan oleh anggota, baik itu pengamanan yang dilakukan oleh gabungan, kita akan melakukan investigasi, Mbak. Nanti apakah betul anggota ataupun oknum ada anggota yang melakukan penembakan, tentunya Polri berkomitmen apabila ada anggota yang melakukan penembakan secara sengaja akan dilakukan proses dan tetap komitmen untuk dilakukan penindakan. Itu, Pak. Baik, jadi jika ada oknum polisi yang menembak secara sengaja akan diproses. Artinya memang instruksinya pada saat pengamanan itu seperti apa, Pak? Tentunya instruksinya kita melalui tahapan, sudah jelas bahwa pada saat itu memang masyarakat sudah dihimbau untuk tidak melakukan panen massal di wilayah kebun sawit tersebut. Cuman dalam hal ini massa terus melakukan perlawanan, di mana dari 20 orang yang kita tangkap, itu ada 5 orang yang terindikasi narkoba positif dengan barang bukti senjata api 1 pucuk, kemudian ada bom molotov, kemudian ada dodos, egreg, dan lain sebagainya berkaitan dengan senjata tajam. Ini menjadi bukti bahwa masyarakat mencoba untuk melakukan penyerangan kepada pihak keamanan. Tentunya dalam menjaga kestabilan Kamtimas, terutama keselamatan personil Polri, kita melakukan upaya penembakan gas air mata dan seterusnya. Mungkin itu, Mbak. Seperti apa status 20 warga yang ditangkap kemarin, Pak? Berapa orang yang masih ditahan dan berapa yang sudah ditetapkan sebagai tersangka? Sementara proses masih berlanjut, Mbak. Dari 20 orang terus dilakukan pemeriksaan. Kita pilih nanti mana yang terbukti, terutama yang membawa sajam dan lain sebagainya. Kemudian yang narkoba juga nanti kita akan melakukan proses penyelidikan yang mendapatkan barang dari mana, sehingga nanti apabila ada hasilnya dari proses penyidikan ataupun pemeriksaan oleh tim dari Krimum dan gabungan dari Polres, nanti akan kita sampaikan lebih lanjut, Pak. Pak Erlan, sebenarnya apa yang membuat masyarakat kecewa hingga membuat aksi unjuk rasa ini berujung ricuh? Sebetulnya, Mbak, kami di sini sudah hampir 20 hari melakukan pengamanan. Ya. Kami datang untuk membawa situasi aman dan kondusif di wilayah Hamparan, PT Hamparan. Tentunya ada tuntutan-tuntutan masyarakat yang sudah beberapa kali dimediasi antara masyarakat dengan perusahaan, dijembatani oleh seluruh stakeholder, begitupun kita menyampaikan dan melakukan pengamanan.
ada kesepakatan ataupun berita acara yang sudah disepakati antara masyarakat dan perusahaan. Ada beberapa masyarakat yang tidak setuju. Nah, ini dari masyarakat ini yang oknum-oknum masyarakat ini yang mencoba mengganggu situasi Aktifmas. Tentunya nanti ke depan kita terus berupaya untuk bagaimana tuntutan masyarakat bisa tercapai. Kita akan menyampaikan kepada stakeholder supaya permasalahan cepat selesai dan masyarakat bisa melaksanakan kembali situasi ataupun melaksanakan kegiatan seperti semula. Mungkin itu, Baik, Mbak. sudah ada kesepakatan, tapi ada warga yang tidak setuju. Lalu apa upaya lanjutan kepada warga yang tidak setuju ini, Pak Erlan? Sudah ada upaya mediasi lebih lanjut? Baik, Mbak. Saat ini kami berada di wilayah Kota Waringin Timur dengan seluruh stakeholder, baik itu Bapak Kapolda, Bapak Gubernur, dan seluruh stakeholder untuk melakukan rapat terpimpin sehingga bagaimana tuntutan masyarakat yang belum menerima ini kita lakukan penggalangan, kemudian kita juga melakukan upaya dengan perusahaan bagaimana tuntutan masyarakat itu bisa tercapai sehingga apa yang menjadi tuntutan masyarakat bisa tetap tercapai dan masyarakat bisa puas dengan hasil kesepakatan tersebut. Mungkin itu, Mbak. Baik. Baik, terima kasih Pak Erlan Munaji, Kabid Humas Polda Kalimantan Tengah sudah bergabung bersama kami di Berita Satu Sore.